Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know Ke sana. Jadi kenapa di sini? Jajan aku. Apa yang masalahnya? Astagfirullah. Vin, kau bikin apa di sini? Kau mau diri kah? Kalau banyak masalahmu, jadi sama saya. Jangan kau begini. Sang bunuh diri? Gila kah? Baru apa kau bikin di sini? Baru dekatnya lagi kau duduk. Aku cuma pengen menyendiri, lagi pikiran sesuatu. Oke, pikiran sesuatu apa gitu? Sebenarnya tuh saya lagi bingung. Saya kan mau kuliah sama ambil jurusan kedokteran. Kita sudah bicarakan juga sama mamaku, cuma mamaku dia tidak izinkan karena kau tahu itu biaya kedokteran itu mahal sekali. Nah, mamaku dia pastikan saya kebebasan mau ambil jurusan apapun. Yang penting bukan kedokteran. Kau tahu itu biaya kedokteran itu mahal. Jadi saya bingung nih sama ambil jurusan apa. Menurutmu saya ambil jurusan apa, Di? Bagaimana, Di? Sampai kau suka jual saran? Jangan sampai salah-salah. Baru ini kan ada kaitannya di masa depannya kita. Itu Mi, saya tambah bingung saya. Oh iya Di, kan di sekolah ada guru BK-nya. Kenapa kau tidak pilih saja sama beliau untuk minta solusi? Oh iya Di, saya tidak kepikiran. Kira-kira kapan Di saya ke sana? Lebih cepat lebih baik, biar masalahnya cepat juga terselesaikan. Oh iya, besok saja Pak Di. Iya, besok saja aku pergi. Iya, terima kasih Pak, kau sudah dengar ceritaku, terus kau sudah kasihkan saya solusi. Terima kasih banyak. Iya, tidak masalah kok Nek, sama-sama kita. Yang penting jangan kau begini. Kau duduk sendiri, bikin orang salah paham saja Pak. Terus kau apa kau bikin di sini? Saya lagi tunggu temanku. Katanya kita mau ketemu di sini, tapi nggak tahu. Oh, sudah. Mau pamit. Halo. Kau di mana kah? Tidak datang? Oh iya paling. Jadi kau tidak datang ini? Oh iya. Assalamualaikum. Kenapa? Temanku udah tidak datang. Karena ada urusan mendadak katanya. Kalau begini, saya pulang saja deh. Kau belum mau balik kah? Kepulang saya sana pada sepeda teman jalanku. Iya, sini nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Ada yang bisa Ibu bantu? Saya ada sedikit masalah Bu. Masalah? Masalah apa itu? Jadi gini, saya bingung mau cerita dari mana. Gini, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi untuk proses konseling ini, mungkin kamu bisa isi dulu buku kasus ini ya. Kamu tulis nama sama kelas sama tanda tangan ya. Iya Bu. Oke. Memangnya ada apa? Jadi gini Bu, saya kan sudah kelas 12. Nah, saya kan sudah mau lulus sekolah. Ya, terus saya berniat mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Bu. Ya bagus dong, terus masalahnya di mana? Jadi saya ingin berniat masuk kuliah di kedokteran Bu, tapi setelah saya berbicara dengan mama saya, beliau tidak setuju. Bukan karena apa Bu, beliau tidak sanggup membiayai saya jika saya kuliah di kedokteran karena kedokteran sangat mahal. Mama saya memberi saya kebebasan untuk mengambil jurusan apapun, yang penting bukan kedokteran. Nah, saya bingung dengan hal itu Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, alasan kamu tertarik untuk menjadi seorang dokter itu apa? Sebenarnya saya ingin menjadi seorang dokter karena saran dari teman-teman saya Bu. Mereka bilang seorang dokter itu sangat bagus dan keren dan bagus dipandang oleh orang-orang. Selain itu juga gaji seorang dokter itu cukup banyak dan bisa membantu perekonomian keluarga. Oh,
jadi gitu. Sebenarnya niat kamu bagus, tapi kita juga harus bijak dalam membuat keputusan, khususnya dalam menentukan pilihan. Nah, terutama kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan kita, misalnya lingkungan keluarga, kondisinya seperti apa. Oh iya Bu, jadi saya harus bagaimana? Saya harus ambil jurusan apa? Gini, Ibu mau tanya, sebenarnya minat dan bakat yang kamu miliki itu seperti apa? Kalau bakat sih saya lebih suka membuat karya-karya tulis, menulis cerpen, dan membuat puisi. Dulu pas saya kelas 10 saya menang perlombaan menulis puisi antar kelas dan saya menang juara 2. Dan untuk minat, saya minat menjadi seorang dokter dan saya juga suka menyanyi. Oh, jadi kamu berbakat dalam menulis dan kamu juga suka menyanyi, tetapi minat kamu di kedokteran itu pun karena saran dari teman-teman kamu? Iya, begitu Bu. Oh, jadi sebenarnya kamu ingin menjadi dokter itu bukan karena keinginan kamu sendiri, tapi karena saran dari teman-teman kamu? Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu, sebenarnya cita-cita kamu itu apa selain menjadi seorang dokter berdasarkan saran dari teman-teman kamu? Dari dalam hati kamu, sebenarnya kamu itu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Sebenarnya cita-cita saya itu ingin menjadi seorang jurnalis, tapi setelah saya pikir kembali, profesi itu tidak cukup terkenal di kampung-kampung kecil seperti ini. Gini, dalam memilih jurusan itu kita harus bisa mempertimbangkan banyak hal dengan baik, karena banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang salah dalam memilih jurusan, dan terkadang hal itu membuat mereka sampai berhenti kuliah karena mereka merasa tidak sanggup dalam menjalani proses perkuliahannya. Jadi, kamu harus tahu dalam menentukan suatu jurusan itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui minat dan bakat apa yang ada dalam diri kita. Kemudian juga kita harus memperhatikan kemampuan finansial orang tua dan juga kemampuan akademik yang kita miliki. Dalam proses perkuliahan sudah tentu pasti ada bantuan finansial dari orang tua kita. Dan lagi untuk kemampuan akademik juga kita harus menyesuaikan. Misalnya kita tidak pandai hitung-hitungan, tetapi mungkin karena ikut-ikutan dengan teman-teman kita juga masuk ke dalam misalnya jurusan akuntansi, padahal kita itu tidak suka atau tidak pandai dalam hitung-hitungan. Hal itu sudah tentu akan menghambat atau membuat proses perkuliahan kita akan menjadi tertatih-tatih, dan kemungkinan mungkin karena kita merasa tidak mampu lagi dalam menjalani proses perkuliahan tersebut sehingga kita memutuskan untuk berhenti, otomatis pendidikan kita menjadi kandas. Kemudian kita juga harus memperhatikan masukan-masukan dari orang lain, misalnya masukan dari orang tua, masukan dari ahli, ataupun masukan teman-teman untuk kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, untuk masukan-masukan tersebut tidak semuanya kita ambil, melainkan kita memilah-milah terlebih dahulu kira-kira masukan yang mana yang sesuai dengan keinginan kita, yang mendukung keinginan kita, seperti itu. Tidak mesti semua masukan-masukan itu kita ambil. Oh, jadi gitu ya Bu? Iya, jadi untuk persoalan jurnalis itu tidak terkenal di kampung-kampung kecil seperti ini. Kan zaman sudah modern dan terus berkembang. Nah, coba bayangkan beberapa tahun ke depan, suasana kampung kita yang kecil ini kemudian akan berubah menjadi suatu perkampungan dengan suasana menyerupai perkotaan. Secara tidak langsung, profesi jurnalis juga pasti perlahan akan mengalami perkembangan. Kita juga bisa melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi di mana ada wartawan ataupun reporter yang turun dari kota ke desa-desa kecil untuk bekerja. Nah, jika kamu meneruskan niat kamu untuk menjadi seorang jurnalis, rasanya itu tidak akan sia-sia, karena seperti contoh tadi yang dari kota turun ke desa-desa, kamu juga bisa misalkan dari kampung kecil ini ditugaskan ke tempat lain. Ditambah lagi kamu memiliki bakat dalam menulis.
dan juga kamu suka menyanyi. Nah, di situ kamu bisa misalnya menulis lirik-lirik lagu ataupun syair-syair yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kamu atau tentang perasaan yang sedang kamu rasakan. Karya-karya tulis yang kamu hasilkan tadi juga bisa menghasilkan uang jika kamu menekuninya dengan sungguh-sungguh. Gitu ya, Bu? Iya, jadi bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan gambaran tentang jurusan apa yang akan kamu pilih nantinya setelah proses konseling ini? Apa yang kamu dapatkan dari proses konseling ini? Iya Bu, saya sudah mendapatkan gambaran tentang jurusan apa yang akan saya pilih nanti. Jadi bagaimana? Apakah masih ada yang mengganjal atau mungkin ada sesuatu yang masih membuat kamu bingung? Jika ada, silakan tanyakan. Tidak ada Bu, sepertinya saya sudah mendapatkan jawaban tentang kebingungan saya sebelumnya dan alhamdulillah saya sudah merasa lega. Oke, kalau begitu, kalau misalkan ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa temui Ibu. Iya Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas masukan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya izin ke kelas dulu Bu. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu, permisi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan ibu guru BK aku dulu yang waktu SMA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Iya? Iya benar. Tapi maaf siapa ya? Saya Vivin Bu, yang pernah Ibu konseling pas SMA dulu. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu baik juga. Kuliah di sini? Iya Bu. Jurusan apa? Sastra Indonesia. Oh, gimana kuliahnya? Alhamdulillah berkat konseling serta masukan-masukan dan pencerahan Ibu waktu itu, sehingga saya bisa mengambil jurusan sesuai bakat dan minat saya di Sastra Indonesia saat ini. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, kalau begitu saya permisi ya Bu.